Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya di pertemuan ke berapa sih sekarang ini? 11 apa 10 ya? Oke, kita lanjut lagi materi yang ke 11 ya. Ini sebenarnya sebagian ada ya. Ada ini ya. Kemarin kita udah apa? Mempelajarinya ya mengenai Pancasila dan keluarga negaraan ya. Tujuan pendidikan Pancasila ini juga udah kemarin ya. Ini udah banyak ya. Udah ini ya, sebagai historis, Pancasila politis, udah. Oh, ini ada juga. Udah. Filsafat negara, sudah. Oke, ini kayaknya belum nih. Pancasila sebagai filsafat negara. Filsafat itu tadi ya, filosofi ya, filsafat sebagai apa namanya dasar ya, bahan renungan ya. Nah, ada tiga faktor utama yang harus ada dan satu sama lain mempengaruhi dan mempunyai hubungan yang erat ya. Faktor filsafat negara ya, lalu faktor konstitusi undang-undang dasar dan faktor garis politik. Ini harus saling terkait ya. Nah, Undang-Undang Dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang dimana memiliki keterkaitan ya dengan Pancasila sebagai filsafat negara, ya, ideologi negara, ya, yaitu pada bagian pembukaan ya, Undang-Undang Dasar alinea keempat, ya, dan juga kita adalah dalam apa garis politik kita itu adalah yaitu negara yang tidak terikat dengan baik itu blok barat maupun blok timur ya. Jadi kita ini adalah negara yang tidak apa mengekor ya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh salah satu bapak proklamasi kita yaitu Bung Hatta ya. Kita ini bukanlah apa namanya ikut blok barat ataupun blok timur ya. Makanya ada namanya apa non blok itu ya. Maksudnya non blok itu tidak memihak ke blok manapun kan. Tidak memihak baik itu ke blok barat maupun ke blok timur ya. Politik. Faktor filsafat negara disebut juga dasar atau landasan ideal ya. Filsafat ini berakar pada pandangan hidup masyarakat yang mendukung negara tersebut. Sebagai contoh, Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang berakar pada pandangan hidup, termasuk cita-cita ketatanegaraan, watak dan kepribadian bangsa Indonesia. Ya. Nah, jadi filsafat negara itu merupakan cita-cita, ya, cita-cita ketatanegaraan. Jadi kita ini ya memiliki selain apa namanya sebagai perilaku kita juga sebagai apa ya eksistensi sebenarnya. Kalau misalkan kita sudah menjalankan, terus kita juga sudah apa namanya menjalankan dan kita juga sudah mempraktekkan ya, tapi kita mau mempertahankan jadi cita-cita itu namanya eksistensi ya. Kalau faktor konstitusi undang-undang dasar masih ada ya. Ketentuan hukum mengenai struktur negara dan pemerintahannya, termasuk bentuk dan susunan negaranya. Ya. Alat-alat perlengkapannya, tugas alat-alat perlengkapan tersebut, serta hubungan satu sama lain. Ya, faktor konstitusi undang-undang dasar. Faktor garis politik ya. Garis kebijakan atau pengarahan jalannya pemerintahan negara
sehingga dapat dicapai tujuan negara, dan ini berarti program kerja pemerintahan yang dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan tujuan negara menurut tertib hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi serta peraturan di bawahnya. Ya, jadi semua peraturan itu mengacu pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Ya. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Faktor filsafat memberi jiwa dan semangat, cita-cita dan pandangan hidup, ya, bagi struktur dan administrasi pemerintahan maupun bagi pengarahan yakni garis politik. Suatu struktur dan mekanisme pemerintahan harus sesuai dengan dasar filsafat negara dan tujuan negara yang akan dicapai melalui program kerja pemerintah. Ya. Peran ketiga faktor tersebut akan mengaruhi terhadap kestabilan atau mantapnya atau tidaknya suatu negara dan jalannya pemerintahan. Lalu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Secara kronologis, Pancasila sebagai filsafat negara tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perjuangan Indonesia yang cukup panjang. Akhirnya falsafah Pancasila tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa yang telah dimulai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, ya, yang mengalami masa pasang surut dan terpecah dan masuknya bangsa Barat. Jadi sejak dulu kala itu memang kita itu sudah ada sistem ya, dari sistem Kerajaan Sriwijaya dulu ya, lalu ada Majapahit ya, lalu ada Mataram ya. Lalu melalui perjuangan dan pergerakan nasional yang berbagai macam pergerakan ya, seperti Budi Utomo ya tahun 1908 ya, yang mana adanya pergerakan secara diplomatis itu ya. Lalu ada lagi pergerakan nasional Sumpah Pemuda ya tahun 1928 ya. Serta pembentukan BPUPKI ya, yaitu Badan Persiapan Kemerdekaan ya. Ada panitia kerja ya, 9 yang menghasilkan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 22 Juni 1945 yang terdiri dari 4 alinea, yang dikenal sebagai Piagam Jakarta ya. Piagam Jakarta ya. Dalam rancangan inilah untuk pertama kalinya Pancasila dicantumkan sebagai dasar negara Indonesia dan selanjutnya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan 4 Undang-Undang Dasar 45 ya, disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Nah, ini usulan-usulan ya, rumusan dasar ketatanegaraan Pancasila ini ya, yang dimulai dari Muhammad Yamin ya pada 20 Mei 1945 ya, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Lalu ada lagi, prinsip tersebut diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea pembukaan dengan rumusan sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dan persyaratan perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini sudah sangat sesuai ya, yang punya Muhammad Yamin ini awalnya ya. Lalu usulan dari Insinyur Soekarno ya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, maksudnya universalitas ya. Lalu ada mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, lalu ketuhanan yang berkebudayaan ya. Lalu rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta ya. Nah, ini pada tanggal 22 Juni 1945 ya, Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Nah, yaitu pada sila yang pertama itu adanya kata-kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agamanya ya, bukan pemeluk agama yang lain ya.
Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini adalah Pancasila, Piagam Jakarta. Ya, jadi Piagam Jakarta itu ya Pancasila. Ya. Nah, lalu ini adalah urutan ya, dokumen-dokumen sejarah mengenai Pancasila. Jadi para tokoh-tokoh tersebut ya, mencetuskan suatu pemikiran ya, filsafat tentang ideologi suatu negara, yaitu pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Juni 1945, lalu pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, lalu munculnya Piagam Jakarta ya, lalu masuk dalam Undang-Undang Dasar dalam alinea keempat pada Undang-Undang Dasar 1945 ya. Lalu dalam alinea keempat muka 5 konstitusi ya, masuk juga dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat ya, tanggal 27 Desember 1945 ya. Lalu alinea keempat juga pada Undang-Undang Dasar sementara 1950 ya, pada tanggal 17 Agustus 1950. Lalu dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dekret presiden ya. Nah, lalu di dekret artinya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 ya, dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, ini sejarah perjuangan bangsa Indonesia ya. Masa sebelum kemerdekaan dan ada masa sesudah kemerdekaan. Nah, pada masa sebelum kemerdekaan itu ada masa-masa kerajaan-kerajaan ya, seperti Sriwijaya, Majapahit ya. Lalu masuklah Portugis ya, Belanda ya, yang mana awalnya mereka juga sebenarnya bukan sebagai penjajah ya, akan tetapi mereka itu awalnya memang berdagang, tapi lambat laun ya mereka melihat ya Indonesia ini daerah yang subur makmur ya, mungkin mereka berpikir amat disayangkan kalau misalkan kita tidak mengambilnya gitu ya. Nah, sehingga muncullah penjajahan ya, penjajahan oleh bangsa barat yaitu VOC ya, Portugis dan Belanda ya. Nah, dan juga Inggris ya. Inggris tapi tidak sempat lama ya. Inggris itu mereka berpindah ke agak-agak utara itu Malaysia ya. Nah, sebenarnya apa ya? Kalau kita lihat apa yang namanya perjanjian apa sih itu Tordesillas ya. Jadi mereka membagi wilayah jajahan mereka itu menjadi dua gitu ya. Yang utaranya itu Inggris, yang satunya itu Belanda atau VOC. Nah, ini mereka membuat seolah-olah dunia itu milik mereka gitu ya. Nah, padahal kan bukan ya. Ini hanya perjanjian mereka aja gitu loh. Jadi bukan, jadi kita jangan juga sampai terpatri dalam pikiran kita itu ya bahwa perjanjian tersebut sesuatu yang mutlak, bukan ya, itu adalah perjanjian para penjajah gitu ya, bukan sesuatu yang mutlak ya. Lalu ada pergerakan perlawanan ya, Sumpah Pemuda, Sarekat Islam, Budi Utomo ya. Nah, ketika itu Belanda sempat dikalahkan juga oleh Jepang ya. Nah, pada saat Jepang ini ada pergerakan Putra, Peta ya, pembela tanah air ya. Lalu setelah kemerdekaan ya, Belanda kembali ingin menjajah atau Portugis ya, ingin menjajah kembali ya. Pada tanggal 1945 sampai dengan 1950 ya, lalu 1950 sampai dengan 1959 ya. Ini dikenal juga dengan orde lama itu ya. Lalu muncul ada orde baru ya, era Bapak Soeharto ya, orde lama Bapak Soekarno ya. Nah, itu adalah bagian dari sejarah Indonesia. Nah, pada abad ke-13 ya. Nah, ini sebenarnya masih ini masih perdebatan ini ya. Sebenarnya bukan abad ke-13 ya, teman-teman ya. Islam itu masuk dari bahkan abad ke-7 ya. Abad ke-7 lah ya.
Jadi pada abad ke-13 itu sudah ada makam ya, makam Fatimah binti Maimun ya, yang mana sudah menggunakan prasasti di nisannya itu kalimat syahadat ya. Nah, lalu pada abad ke-16 masuklah agama Kristen yang dibawa oleh para pedagang Portugis dan Belanda ya. Nah, ini masa kejayaan bangsa kita pada masa kejayaan Sriwijaya, Majapahit, ada Sumpah Palapa, ada Patih Gajah Mada ya. Nah, masuknya penjajahan Belanda yaitu membentuk serikat dagang ya. Mereka itu membentuk syarikat ya. VOC, Friendly Oost-Indische ya, Company ya, sebagai bentuk kongsi dagang ya. Jadi mereka kalau istilahnya itu, kalau teman-teman pernah ke Glodok ya, kongsi dagangnya itu pedagang Glodok tuh ya itu secara otomatis mereka membentuk kongsi dagang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belanja sesuatu gitu ya di Glodok elektronik gitu ya, atau ya di mana gitu ya, itu mereka udah membentuk kongsi. Kongsi itu maksudnya apa? Jadi gini, kalau misalkan nih ada orang membeli barang ya, barangnya itu sebenarnya dia nggak ada gitu. Tapi temannya ada, maka dia akan beli pada temannya gitu ya, itu kongsi ya. Jadi bersama-sama atau istilahnya itu berserikat ya, berserikat atau ya kongsi ya. Itu salah satu contohnya aja ya, banyak ya. Bukan cuma itu ya. Nah, karena Belanda ya VOC ini membentuk kongsi dagang, maka dan juga ini ya menjajah ya, dan juga mengusik ya. Jadi bukan cuma masalah dagang sih sebenarnya ya, tapi ada masalah lain seperti Belanda mulai mengusik tanah air ya. Maka ada perlawanan seperti Sultan Agung ya, di Banten ada Sultan Agung Tirtayasa ya. Ini perlawanan terhadap VOC ya, atau Belanda. VOC itu hanya sebagai salah satu ini aja sih ya. Ada banyak penyebabnya ya, bukan cuma VOC. Munculnya kebangkitan nasional seperti Budi Utomo ya, lalu ada Serikat Dagang Islam, ada Sumpah Pemuda ya, tokohnya Muhammad Yamin Wangsa Negara ya, ada Kuncoro Purbo Pranoto ya, yang mana tokoh-tokoh kebangkitan nasional ya. Nah, lalu masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 ya. Nah, ini kegiatan politik dan rapat-rapat yang ketika itu dilarang ya. Keluarkan pula peraturan membubarkan sebuah perkumpulan ya. Nah, propaganda Jepang yang dikenal dengan 3A ya. Jepang sebagai pelindung Asia ya, cahaya Asia dan pemimpin Asia ya. Nah, ini propaganda ya, dengan Jepang ini ingin menguasai Indonesia atau Nusantara sebenarnya ya. Nah, jadi Asia Tenggara terutama itulah yang dimaksud dengan Nusantara sebenarnya ya. Jadi kalau bicara Nusantara itu bukan cuma Indonesia, tapi seluruh Asia Tenggara itu Nusantara. Hal ini merupakan kelanjutan dari perjuangan yang dilaksanakan berabad-abad lamanya ya. Lalu pergerakan 17 Agustus 1945 ya, seperti telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan tersebut adalah hak segala bangsa. Penjajahan tersebut tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Nah, ini masa 1945 sampai dengan 1950. Nah, ini masa-masa adanya penjajahan kembali sebenarnya. Adanya Inggris ya yang diboncengi oleh tentara Nika ya, ingin menjajah kembali Indonesia ketika itu. Nah, maka terbentuklah BKR, Badan Keamanan Rakyat ya. Lalu 10 November 1945 ya ada perlawanan di Surabaya ya. 25 Maret 1947 ada perjanjian Linggarjati ya. Nah, itu mendirikan negara federasi negara Indonesia Serikat. Ya.
Nah, terjadinya pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan ya tahun 1950 di bawah pimpinan Mr. Dr. Somokil. Gerakan ingin melepaskan diri dari pemerintahan Republik Indonesia. 27 Desember 1949, sepanjang 17 Agustus 1950, masa Republik Indonesia Serikat, ya, muncul nyaris. Ya. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1950 diubah kembali menjadi negara kesatuan. Ya. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia ini lebih tepat untuk mempersatukan dan mempertahankan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, karena itulah NKRI itu sudah final, ya bahasanya, ya. NKRI sudah final, ya. Tahun 1950, tanggal 27 September, Indonesia menjadi anggota PBB ke-60. Bendera Indonesia berkibar di samping negara lainnya, ya. Nah, ini masa-masa bertahan ini, ya, tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, ini bertahan dari berbagai macam pemberontakan, ya, yang mana itu semua ya memang bagian dari proses, ya. Adanya PRRI, adanya pemberontakan Aceh, pemberontakan DITII, ya, adanya Permesta, ya. Ini merupakan proses, ya, teman-teman, ya. Lalu masa kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dokumen historis atas dasar mana revolusi dimulai dan dapat digunakan sebagai landasan guna menyelesaikan revolusi pada tingkat saat itu, ya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah cukup demokrasi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, ya. Dan Undang-Undang Dasar 1945 lebih menjamin terlaksananya prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi yang terpimpin pada saat itu, ya. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya pemerintahan yang stabil selama setahun karena kekuasaan DPR dibatasi, ya, tidak dapat menjatuhkan pemerintah atau presiden. Kekuasaan tertinggi di tangan DPR. Nah, ada dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1999 yaitu kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, lalu menetapkan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1950 akan terselenggara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat tambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Lalu akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Nah, ini masa Orde Lama terjadi penyimpangan, ya, yaitu menyamakan kedudukan Pancasila dengan ajaran-ajaran Nasakom. Nah, jadi Pancasila itu disamakan dengan Nasakom, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis, ya. Nah, yang mengajarkan bersatunya golongan nasionalis, agama, dan ekonomi, ya. Komunis, ya. Kedudukan MPRS dan DPRGR sejajar dengan kedudukan menteri. Nah, dengan demikian MPRI berada di bawah presiden, ya. Nah, padahal MPR itu posisinya adalah di atas presiden, ya, bukan di bawah presiden. Ini adalah masa penyimpangan Orde Lama, ya. Nah, lalu Orde Baru, ya. Lahirnya Super Semar, surat perintah 11 Maret pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno, ya, kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjalin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dari Revolusi Indonesia, ya. Nah, itu adalah masa Orde Baru, ya. Lalu masa reformasi pada saat ini, ya. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus tragedi Ambon, Poso, Sampit, Kalimantan Barat, perpecahan di Aceh dan Barat. Nah, itu kan semuanya proses dari reformasi, ya. Nah, ini adalah kasus-kasus tragedi Ambon, Poso, Sampit, Kalimantan Barat, perpecahan di Aceh dan Irian. Nah, ini merupakan proses, ya, teman-teman, ya, di reformasi ini. Oke,
Ini adalah kronologis penyusunan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dimulai dari 17 Desember 1941 adanya perang Pasifik ya. Perang Pasifik ya, Pasifik ya. Nah, Pasifik ini jadi Jepang mengalahkan sekutu ya. Sekutu tuh ya bangsa barat sebenarnya ya. Yaitu Amerika, Belanda ya. Dengan membom Pearl Harbor ya, sehingga era jajahan sekutu yaitu Amerika Serikat, Inggris, Belanda di Pasifik ya dikuasai oleh Jepang ya. Nah, termasuk Indonesia. Nah, pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia. Setelah itu Jepang atau apa yang akan menjadi keinginan bangsa Indonesia adalah kemerdekaan dan tanah air ya. Nah, jadi Jepang itu sempat menjanjikan kemerdekaan ke Indonesia ya. Nah, untuk memenuhi janjinya, pemerintah Jepang membentuk suatu badan yang dinamakan dengan Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu adanya dokumen Ritsu Junbi Kosakai, ya, yang bertugas menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia demi membentuk panitiaan kerja. Ya. Nah, kan tapi ya pada tanggal Mei juga ya, Jepang dibom atom ya oleh eh, oleh Amerika ya. Nah, ini panitia 9 adalah panitia penyusun Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Bapak Insinyur Soekarno sebagai ketua, lalu Dr. Muhammad Hatta ya, Mr. Amaramis, ada Habib Kusno Cokro Suyoso, ada Abdul Qahar Muzakar ya, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subanjo dan Kiai Haji Wahid Hasim ya, Mr. Muhammad Yamin ya. Ini adalah para perumus naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, panitia 9 ini ya menghasilkan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 23 Juni 1945 yang terdiri dari 4 alinea, kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta tadi itu ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa menjadikan syariat agama Islam gitu ya. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, lalu kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan persatuan perwakilan ya, dan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah rancangan pertama kali Pancasila dicantumkan sebagai dasar negara Indonesia dan diterima pada sidang pleno 16 Juli 1945 ya. Nah, jadi Piagam Jakarta itu sudah diterima pada sidang pleno ya 16 Juli 1945. Lalu ini adalah panitia perancang Undang-Undang Dasar ya. Ada Maramis, Otto Iskandar Dinata, ada Puro Bejo, ya ada Agus Salim, ya ada Ahmad Subenjo, ada Bapak Suparno, Nyonya Ulfa Santoso, Wahid Hashim, Paradi Hantap, Ratu Hantori, Susanto, Satono, Wongso Negoro, ya Warjuningrat, ya Singgit dan Enghwa Hussein Dirjaningrat dan Sukimin dan Bapak Insinyur Soekarno sebagai ketua. Nah, tugasnya tadi ya merancang Undang-Undang Dasar dengan membentuk tim kecil mengenai muatan Undang-Undang Dasar seperti kedaulatan, Badan Permusyawaratan, MPR ya, Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat membahas tentang isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada panitia ekonomi dan keuangan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, panitia pembela tanah air oleh Abi Kusno Cokro Suyoso ya. Nah, ini adalah sejarah dari Indonesia ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 18 Agustusnya pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan dan mensahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni pada tahun 1945, yaitu adanya Piagam Jakarta ya, menetapkan dan mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juli 1945.
Lalu memilih ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, masing-masing jadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, ya. Lalu pekerjaan presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah komite nasional, ya. Kalau sekarang itu menteri, ya, menteri-menteri, ya. Nah, ini 19 Agustus 1945 ada sidang PPKI yang pertama, yaitu pembentukan 12 departemen negara, ya. Lalu pembagian wilayah Indonesia atau ada 8 provinsi. Tiap provinsi dibagi dalam kresidenan-kresidenan, ya, atau istilahnya semacam ini ya, wali kota gitu ya, wali kota ya, sebagai wali kota ya. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ya, ini kemarin kita udah ya filsafat. Sudah kedua. Oh, ya, ini kita udah bahas nih ya tentang keterkaitan ini ya, udah sering banget nih kita bahas ya. Nah, ini kesimpulannya, Pancasila adalah suatu sistem filsafat yang merupakan suatu kesatuan organis atau suatu kesatuan yang bulat. Ya, antara sila yang satu tidak bisa dipisahkan dengan sila yang lainnya. Ya, ini sering sekali saya bahas ya teman-teman ya. Lalu antara sila yang satu dengan sila lainnya saling berhubungan atau senantiasa dikualifikasikan oleh sila-sila lainnya. Berubah erat dengan membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Pemikiran tentang manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sama manusia dengan masyarakat dan negara. Hal ini memberikan suatu pola pemikiran bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dengan demikian dalam Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, bahwa paham kemanusiaan persatuan ya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan tersebut diputi oleh bimbing oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, inilah jadi saling keterkaitan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini paham integralistik ya, ada paham persatuan ya dalam negara Indonesia hubungannya dengan penetapan dasar negara. Jadi persatuan ini integralistik ini merupakan paham yang terdapat dalam Pancasila ya. Pola pikir integralistik, pola pikir yang menyeluruh, yang bersatu, yang disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dari kelima sila. Masing-masing sila tidak bisa berdiri sendiri ya. Nah, tidak bisa yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu dikatakan sebagai ya ketuhanan yang Maha Esa tanpa adanya ada pengaplikasian kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Yang namanya orang yang percaya adanya Tuhan gitu kan, dia harus berperi kemanusiaan, dia harus berlaku adil dan juga dia harus memiliki adab ya. Nah, sehingga dia akan menghasilkan persatuan. Persatuan akan dipelihara ya eksistensinya dengan kepemimpinan ya. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat ya, rakyat yang dipimpin oleh ilmu ya. Yang mana adanya perwakilan-perwakilan sehingga terciptalah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seperti itu ya, integralistik ya. Jadi satu kesatuan, nggak bisa tuh yang namanya ketuhanan Maha Esa itu berdiri sendiri tanpa adanya pengaplikasiannya ya. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus ada acuannya. Dari mana acuannya kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Dari ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, dari kemanusiaan yang adil dan beradab ini akan munculnya namanya tadi ya persatuan ya. Nah, persatuan biar eksis harus dipimpin oleh orang yang memiliki hikmat, yang memiliki ilmu ya. Nah, sehingga akan terciptalah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, paham negara integralistik berdasarkan pada Pancasila berbeda dengan paham negara yang berdasarkan pada liberalisme, ya komunisme, ya. Nah, jadi dalam integralistik ini bukanlah negara yang bebas dalam artian bebas tanpa batas gitu ya. Nah, ini Indonesia ini adalah negara yang memiliki keistimewaan gitu ya. Adanya kebebasan tapi masih adanya pembatasan. Itu batasannya harus sesuai dengan tadi itu ya ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh saling menzolimi ya. Terus juga adanya rasa adil dan juga harus adanya adab ya, adab atau sopan santun ya. Nah, sehingga akan menciptakan persatuan ya. Nah, ini nama persatuan itu ya saya sering katakan ya, namanya persatuan itu nggak bisa tercipta gitu aja ya. Nah, begitu pula paham komunisme ya, paham tujuan untuk menghapuskan hak milik perorangan nggak bisa juga ya. Nah, ini juga udah sering saya bahas ya.
Pada paham sosialisme ini, paham ketenegaraannya berusaha agar harta milik industri perusahaan menjadi milik negara. Semuanya diambil oleh negara, ya. Dengan paham internalistik, bangsa Indonesia dengan segala keanekaragamannya telah membentuk suatu kesatuan integrasi, ya, suatu bangsa merdeka yang dituangkan dalam pokok pikiran pertama. Ya teman-teman ya, jadi seperti itu ya. Nah, lalu secara yuridis, filosofis, secara hukum ya, sebagai dasar filsafat negara tercantum dalam alinea keempat. Maka disunnah kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, undang-undang ya. Nah, ini adalah yuridis filosofis ya. Pancasila yang dituangkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ya, jadi apa namanya teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan Ini waktu masih ada. Mumpung masih ada waktu nih sekitar 2 menitan, boleh nanya tapi jangan nanya ini ya, UTS kapan di ini ya. UTS lagi saya nilai ya. UTS lagi saya nilai. Insya Allah akan dalam proses penginputan ya. Bertanyalah sesuai dengan ininya ya, mata kuliahnya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau nanya. Iya, boleh. Kan tadi dibahas sistem filsafat. Itu berkaitan dengan kehidupan negara Indonesia. Terus, mengapa kehidupan bangsa Indonesia itu harus berkaitan dengan sistem filsafat Pancasila? Dan apa yang terjadi jika tidak ada sistem filsafat Pancasila di negara Indonesia ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Sebelumnya juga sudah pernah saya bahas ya. Terima kasih Amelia Patricia ya. Nah, filsafat itu maksudnya sebagai dasar ya, dasar pemikiran ya, sebagai yang menjadi pencariannya gitu ya, filsafat ya, pemikiran yang mendalam filsafat ya. Nah, kenapa kita harus sesuai dengan Pancasila? Karena memang kita ya, dan juga para pendahulu kita yaitu sudah memikirkan ya, sudah merumuskan bahwa yang namanya manusia atau bangsa Indonesia ini sangat butuh yang namanya pertama itu tadi Tuhan ya. Sangat butuh yang namanya Tuhan. Lalu bangsa Indonesia ini memang sudah bangsa yang terkenal, sebenarnya bangsa terkenal dengan adabnya, sopan santunnya ya. Bahkan itu ada ininya juga ya kalau nggak salah sejarahnya. Jadi dulu itu ada Patricia ya, tadi terputus ya. Jadi memang para pendahulu kita itu memang sudah memikirkan dan sudah merumuskan ya mengenai Pancasila dan yang memang sesuai dengan jati diri bangsa ini gitu ya. Jadi dari dulu itu memang orang Indonesia itu memang orang yang percaya adanya Tuhan, kan. Lalu terkenal dengan sopan santunnya, ya. Lalu gotong royongnya, persatuan, ya. Lalu orang-orang yang adanya kepemimpinan yang baik, gitu ya. Dan juga adanya keadilan sosial, ya. Nah, itu ya, jadi memang sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia gitu, dari dahulu kala ya, dan dirumuskan. Nah, lalu bagaimana jika filsafat Pancasila ini atau Pancasila ini nggak ada? Nah, ini sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena kita kan menjadi bangsa yang mengekor ya, bangsa yang ikut-ikutan bangsa lain, misalkan ya Barat ya, dunia Barat, Amerika, Inggris ya, terus apalagi ya pokoknya negara-negara Barat ya, seperti Belanda ya, itu mereka negara-negara yang dalam tanda petiknya tuh liberal ya. Nah, liberal ya itu ada paham kebebasan, artinya bebas, mau ngapain aja bebas. Nah, tapi ternyata secara prakteknya itu juga nggak bisa 100% ya, liberal itu ternyata masih ada campur tangan pemerintah ya. Dan bahkan ada peristiwanya juga ya, yaitu motor Harley Davidson ya. Itu sempat ya kalah oleh motor Jepang dulu ya secara pemasarannya. Nah, ternyata pemerintah Amerika itu melakukan proteksi ya.
Nah, kalau memang dia liberal, ya, kalau memang dia itu negara yang berlandaskan pada sistem liberal murni, seharusnya Amerika itu tidak memproteksi ketika itu kan. Tapi justru yang ada adalah Amerika memproteksi ya motor Harley Davidson sampai hingga saatnya motor Harley Davidson itu bisa kembali bersaing ya dengan motor-motor keluaran dari negara Jepang gitu kan. Nah, artinya dia akan terombang-ambing gitu ya, teman-teman ya. Jadi ya nggak akan bisa konsisten. Nah, inilah kenapa adanya Pancasila ya di negara kita sebagai filsafat, sebagai ideologi, ini merupakan salah satu sesuatu yang anugerah yang terbesar lah ya. Karena Pancasila ini merupakan suatu ideologi, sesuatu yang apa namanya landasan yang benar-benar memiliki sifat yang fleksibel dan bisa dilaksanakan, gitu ya. Jadi gitu ya, Putri Patricia, Amelia Patricia ya. Gimana? Paham? Paham, makasih Pak jawabannya. Ya, sama-sama. Yang lainnya, ada yang mau ditanyakan, Kak? Ada yang mau ditanyakan, Kak? Oke, kalau memang tidak ada, sebenarnya ya hanya untuk Patricia aja nih ya, kita online kembali. Terima kasih ya atas pertanyaannya Patricia Amelia Patricia ya. Atas pertanyaannya, kalau memang tidak ada lagi, kita tutup saja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini masih baru gabung ya. Oke ya. Kalau memang tidak ada lagi, kita tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.